Baik, kali ini saya akan membimbing laporan magang yang berjudul Analisis Efektivitas Kerja Bagian Pembelanjaan Umum Kecambah Gudang dan ISO. Nah, ini lebih baik ya menurut saya, Mariana. Jadi jangan pakai kata analisis. Analisis ini dibuang saja. Jadi di sini kan kita hanya bercerita tentang ini aja judulnya, efektivitas kerja ya. Nah, supaya jangan salah saya dalam membimbing, di sini saya akan coba membuka panduan dulu, pedoman. Nah ini dia. Bagian awal terdiri dari lembar sampul, lembar judul, lembar pernyataan orisinalitas. Ini kita lihatlah dulu punya si Mariana tadi. Nah ini kita coba dulu ya. Nah ini dia lembar pengesahan. Nah ini dia laporan. Jadi Mariana, jangan lagi kamu menggunakan laporan praktek kerja lapangan ya, yang sekarang ini sudah menggunakan nama laporan magang. Nah ya, laporan magang berarti kalau kamu punya ini laporan magang di PT Sokvin Indonesia. Nah, baru setelah itu kamu buatlah judulnya itu seperti ini: efektivitas kerja bagian perbelanjaan umum dan penjualan kecambah. Panjang sekali judul ini. Penjualan kecambah gudang. Ya ini terlalu banyak ini yang kamu ambil, harusnya cukup satu aja. Ya di bagian ini saja, kalau banyak kali pun nanti kamu yang pusing ya. Jadi saran saya bikin saja di bagian pembelanjaan PT Sokvin Indonesia. Nah itu aja ya. Nah jangan lagi yang lain-lain. Nah kita lihat sekarang apa lagi. Nah ini judul, baru ada logo, baru nama. Jadi terbalik kamu punya ini ya Mariana. Ini judulnya, logo dulu, baru nama ini kemari. Nah ya, kamu lihat panduannya. Nah sekarang kita lihat lagi, baru program studi jurusan. Ya oke. Nah sekarang kita balik lagi ke yang tadi. Nah ini dia lembar sampul, ini dia kan lembar judul. Nah kalau lembar judul itu berisi tulisan sama dengan lembar sampul. Jadi lembar sampul itu yang punya kamu ini kamu ulang lagi. Nah, ini ganti ini semua ya. Nah lembar sampul ini ya, ini kayaknya nggak perlu ini ya, karena coba ya kita lihat contoh.
lembar sampul. Nah, jadi tidak ada ya, ini dia lembar sampul contohnya. Nah, ya, jadi tidak ada dibuat kata-kata diajukan. Nah, ini buang. Nah, oke. Nah, setelah ini kita buang, kita lanjut lagi ke pedoman. Nah, setelah lembar judul baru lembar pernyataan orisinalitas. Nah, ya, ini tadi judulnya kamu buat sederhana aja, terlalu panjang nih, karena ini bukan skripsi ya, ini hanya menceritakan magangmu saja. Nah, kita lihat lagi. Setelah orisinalitas adalah lembar pengesahan ya, ini dia. Kita lihat punya kamu ya, lembar pengesahan dulu baru kata pengantarnya. Setelah ada lembar pengesahan baru ada kata pengantar. Setelah kata pengantar ada daftar isi. Nah, daftar isi baru setelah daftar isi ada tambahannya lagi berupa adanya daftar tabel ya, daftar tabel, daftar gambar atau daftar lampiran ya. Oke, daftar tabel dibuat linknya, daftar gambar dibuat link, maksudnya dia bisa dipencet connect langsung ke halamannya. Oke, baru masuk ke bagian isi. Bab 1 berdiri. Nah, kita lihat bab 1 kamu ya, ini dia. Nah, bab 1 terdiri dari informasi materi yang berkaitan dengan tema. Jadi temanya apa? Nah, ya berarti pendahuluan. Nah, ini bab 1 ini hanya cerita aja. Ya, ya udahlah. Jadi dan di sini pun semua kata PKL itu sudah tidak boleh lagi, semua harus diganti dengan magang. Ya, nggak ada lagi PKL sekarang ini, yang ada itu magang. Nah, 1.1 tadi latar belakang, 1.2 tempat dan jadwal pelaksanaan magang. Nah, kita lihat tempat dan jadwal. Ini dia. Oke, 1.3 itu berisi tujuan yang ingin dicapai dengan sesuai dengan topik. Topik apa? Nah, berarti kamu bukan ini ya, jadi bukan ini kalau ini Mariana, ini model lama ini. Nah, yang gini-gini ya, tujuannya itu harus sesuai dengan topiknya. Nah, tadi kita sudah menetapkan bahwa kalau kamu begini terlalu banyak yang kamu harus. Nah, ini judul kamu ini adalah efektivitas kerja bagian perbelanjaan. Itu aja, nggak usah semua di PT Shopin Indonesia. Jadi tak banyak kali yang perlu kamu bahas. Jadi, nah, bagaimana bunyi dari tujuannya? Jadi tujuannya itu satu mengetahui pelaksanaan kerja di bagian
Nah, apa tadi bagiannya ya, coba saya lihat dulu di bagian apa tadi. Bagian perbelanjaan. Nah gitu aja. Nah kita balik lagi ke bawah. Nah ini dia, mengetahui pelaksanaan kerja di bagian perbelanjaan PT Sokvin Indo Sokvin lah. Nah oke, yang kedua ya, tujuannya juga itu tadi satu. Yang kedua melihat atau mengetahui bagaimana efektivitas kerja di bagian perbelanjaan PT Sokvin. Nah, ini saja, dua saja, itulah tujuannya ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Nah, manfaat ini enggak ada ya, ini model zaman dulu ini. Lagian ini kau bikin strata 1 informatika, mana ada kau bagian informatika. Nah kita lihat panduannya. Nah manfaat membuat uraian mengenai manfaat sesuai dengan topik yang diambil. Berarti kamu uraikanlah manfaatnya yang akan kamu peroleh. Contoh, nah tidak ada dibilang di sini manfaat untuk mahasiswa, untuk nggak ada itu. Nah manfaat adalah, karena di sini tidak ada dibilang untuk polmed, untuk ini ya. Manfaatnya pertama, satu, karena tadi dua tujuannya, kita tulis dua manfaatnya. Satu, mengetahui pelaksanaan kerja di bagian pembelian atau apalah tadi ya, pembelian PT Sokvin. Nah ya, nah baru kedua kamu bikin di sini. Nah kedua mempelajari efektivitas kerja di bagian pembelian PT Sokvin ya. Ini yang betul, kalau yang kamu buat ini ya zaman dulu ini. Nah sekarang kita lihat lagi, nggak ada pada bagian ini, perusahaan nggak ada itu. Masuk ke 1.5 sistematika laporan. Jadi kita menuliskan sistematikanya, sistematika diri setiap bagian. Nah ya ini udah betul. Nah tapi ini kamu ganti semua yang PKL dengan magang. Nah kita lihat sekarang bab 2, pelaksanaan magang. Bab 2 berisi mengenai tempat magang, antara lain 1.2.1 profil perusahaan. Nah kita lihat bab 2 punya kamu. Nah ini dia 2.1 PT Sokvin ya, udah betul ini ya. Profil itu berisikan antara lain visi misi, status, sejarah singkat, struktur organisasi, unit kerja, produk, dan hal-hal lain yang perlu ditampilkan.
Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini visi misi ada, organisasi ada ya. Oh, panjang sekali ya punyamu ini. Udah, baru 2.2 itu deskripsi alat atau sistem. Ini mengamati observasi maupun secara khusus. Nah, kita lihat di sini ya. Ini bukan alat operasional ya, ini menceritakan. Jadi yang kamu tulis di sini Mariana bukan alat yang kamu tulis di sini ya. 2.2 deskripsi ya pekerjaan selama magang. Nah, karena untuk tata niaga kita tidak menggunakan alat, kita menggunakan kerja, kecuali orang teknik menggunakan mesin potong. Jadi dia bercerita tentang mesin potong, menggunakan ini dia bercerita tentang ini, mesin ini ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kamu ceritakanlah. Jadi kamu buat di sini 2.1. Pamannya kamu selama magang disuruh mengarsip surat. Nah, oh ini bukan 2.1 lagi, 2 nih, ulang ya, 2.21 mengarsip surat. Baru apalagi kamu disuruh 2.2. Umpamanya kamu disuruh menyusun file belanja perusahaan. Nah, kamu tulislah apa saja pekerjaan semua di sini, sampai kalau ada sampai 5. Ini 2.2, 3, 2.24. Nah, 2.25. Nah, umpamanya ada 5 pekerjaan yang selama kamu pilih sebagai yang kamu kerjakan, deskripsikan di situ. Nah, setelah 5 ini tentu ada satu yang akan kamu jadikan sebagai tema, yaitu apa? Katakanlah dia 2.26, yaitu efektivitas kerja bagian perbelanjaan. Ini kamu tulislah di sini. Nah, ya, jadi seperti itu, tidak menggunakan alat ya. Kita ini tata niaga, tidak ada mesin atau alat yang kita gunakan. Nah, kita lihat. Nah, deskripsi. Jadi setelah beberapa tadi yang kau ceritakan di situ, 2.21 sampai 2.256. Nah, katakanlah baru setelah kau ceritakan itu di deskripsi pekerjaan ya. Nah, itu kamu pilih satu. Nah, apa yang kamu pilih? Topik. Nah, bidang yang diamati. Berarti 2. Jadi yang kamu tulis di sini ya 2.3. 2.3. Topik efektivitas kerja bidang pembelian. Nah, ya, baru kau ceritakan. Nah, apa yang di sini? Jadi setelah itu kau menceritakan apa semua tentang efektivitas kerja. Pertama, supaya bagus ketika kamu membahasnya,
ambil beberapa teori tentang efektivitas kerja. Nah, kerja kedua ya, beberapa teori itu jangan satu, artinya entah tiga. Apa itu efektivitas kerja, apa itu indikatornya, bagaimana mengukurnya, dan sebagainya dan sebagainya. Baru ke paragraf berikutnya ceritakan proses kerja di bagian pembelian yang kamu amati. Makanya jangan banyak kali, hanya cukup bagian pembelian aja. Nah, cerita prosesnya apa semua. Baru setelah itu ya, nah kau ceritakanlah semua apa proses kerjanya dan sebagainya. Nah, jadi setelah kau ceritakan di bagian 2.3 masuk ke 2.4. Nah, pembahasan ini nah ini jadi dalam 2.4 pembahasan. Nah, di sini ceritakan adakah perbedaan secara teori yang dikutip tadi dengan kenyataan di perusahaan mengenai efektivitas kerja. Nah, kamu lihat di situ ada nggak perbedaannya? Ya, biasanya ada, karena tidak ada sebuah perusahaan yang bisa menjalankan semua teori. Nah, kau bahaslah di situ apa saja perbedaannya, ceritakan. Kalau bisa kau lampirkan fotonya. Udah kamu buat di situ. Baru masuk 2.5 hambatan. Nah, hambatan ini bukan yang apa kamu alami pribadi, enggak. Di sini ya kamu tuliskan 2.5 hambatan magang. Nah, berarti adanya perbedaan mengenai efektivitas kerja tadi ya, dengan di teori dengan di perusahaan. Nah, itulah yang jadi hambatan. Nah, jadi setelah tadi kau ceritakan ya, di pembahasan hambatannya itu apa. Nah, ya baru udah kau tahu tadi di pembahasan kan di 2.4 hambatan ini apakah setelah kamu lihat perbedaan teori dan yang ada realitas di perusahaan itu umpamanya merupakan hal yang biasa terjadi. Nah, memang biasanya seperti itu juga, atau apa namanya, karena sudah menjadi kebiasaan di perusahaan ya. Nah, itu kamu ceritakan kenapa perbedaan itu terjadi, teori dengan kenyataan ya. Nah, selanjutnya di bab 3 sekarang kita lihat. Bab 3 berisi simpulan. Simpulan memuat rangkuman dari hasil pelaksanaan magang. Nah, simpulan berarti kamu buat di sini 3.1 simpulan. Nah, 1 bahwa pelaksanaan kerja tadi kan ada 2 tujuan yang ingin kau laksanakan. Pelaksanaan kerja di bagian pembelian PT Sokvin sedikit berbeda, umpamanya berbeda dengan
teori. Nah, ya, kedua, efektivitas kerja bagian pembelian PT Sokvin, ya, sedikit atau kita katakan berbeda sedikit dengan teori efektivitas kerja, khususnya apa yang tadi apa yang berbedanya dari ini, bedang apa khususnya, ceritakan satu aja. Baru 3.2 saran. Nah, saran satu, saran kita ialah berisikan perbaikan akan adanya perbedaan antara teori dengan kenyataan tadi. Nah, dari mana kita dapat saran itu? Dari teorinya, seharusnya seperti ini loh. Ya, teori ya itu kamu ceritakan perbaikan akan adanya perbedaan yang tadi. Ya, nanti itu saja isinya. Nah, selanjutnya di bagian akhir ada daftar pustaka, ada daftar lampiran, ya. Oh, daftar lampiran tidak perlu di bagian akhir. Barangkali itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.